Desember 2014, tahun terakhir, aku lulus sebagai sarjana teknik pertanian. 6 bulan menganggur, membuatku risih dengan pertanyaan kapan akan kerja. Scroll demi scroll aku lakukan untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang saat itu hanya tersedia melalui Facebook dari grup alumni suatu perguruan tinggi Jogja. Semakin lama mencari, akhirnya terlihat gambar sebuah lowongan pekerjaan sebagai asisten perkebunan kelapa sawit dengan penempatan di Sumatera. Tanpa basa-basi, aku apply dan mengirim berkas melalui email yang tertera. 2 minggu berselang, notifikasi dari handphone pun berbunyi, berisi undangan interview dari lamaran yang aku kirim lalu. Proses interview dilakukan di Jogja, yang mana jarak tempuh dari kotaku jika menggunakan kendaraan umum memakan waktu 4 jam. Terbesit dalam pikiranku, bagaimana ini? Sumatera. Bagaimana tempat itu? Perkebunan. Banyak pertanyaan di kepala, karena aku belum pernah merantau untuk bekerja di pedalaman Sumatera. Apalagi perkebunan yang jauh dari kota. Dengan bermodal nekat, aku tampilkan keresahan yang ada di dalam pikiranku. Aku hanya butuh gaji tiap bulan. Persetan dengan kekhawatiran ini, pikirku dalam hati. Interview dilakukan jam 8 pagi di salah satu universitas di Yogyakarta. Saat itu aku hanya memegang uang 150.000, uang pemberian dari ibu ketika aku izin untuk berangkat. Aku masih mengingat wajah ibu saat itu sangat senang sekali. Tes demi tes aku lalui dari beberapa tahapan. Pikirku, jikalau seandainya tidak lulus, tidak apa-apa. Anggap saja belum rezeki. Tes berakhir pukul 1. Kami dipersilakan pulang untuk menunggu pengumuman. Sore itu, aku bergegas untuk kembali ke tempat asalku. 2 hari berlalu, kekhawatiran ini masih menyelimuti kepala. Sesekali aku melihat peta, melihat daerah yang masih bagian dari negara ini tapi sangat asing bagiku. Bukan kotanya, tapi penempatan yang sangat pelosok. Tidak ada sanak saudara sama sekali di sana. Kalau seandainya aku butuh pertolongan, bagaimana aku akan meminta? Dalam benakku terpikir, semoga gak usah keterima lah. Bodo amat, nyari kerjaan lain aja. Sampai 15 menit kemudian, handphone berbunyi menandakan ada pesan yang masuk. Anda diterima. Silahkan tanda tangan kontrak pada tanggal sekian di tempat X. Degup jantung mulai tidak beraturan. Saat apa yang kau takuti akan kau hindari, itulah yang akan dikabulkan. Saat itu aku tahu bagaimana cara kerja Tuhan mempermainkan hambanya yang kecil ini. Pesan ini aku tunjukkan ke ibu. Bukan main girannya ibu. Memberitahukan kepada tetangga sampai teman yang ada di pasar bahwa anaknya diterima bekerja. Ia tidak tahu, di benak putra keduanya ini tersimpan rasa khawatir jauh darinya. Singkat cerita, tanggal yang ditentukan tiba. Aku masuk di ruangan tempat aku interview kemarin. Di depan sudah terlihat 2 orang duduk di meja, menanyakan apakah bersedia ditempatkan di tempat ini. Kemudian menyodorkan surat kontrak. Di baliknya, berisi gaji yang akan aku terima. Tercengang mata ini melihat gaji dan tunjangan yang akan diterima. Jika dikumpulkan selama 3 bulan, dapat untuk membeli sapi dewasa. Tanpa pikir panjang, aku tanda tangani kontrak ini. Sifat manusia memang seperti ini. Maklumilah. Hari pemberangkatan pun tiba. Dengan memegang tiket pesawat, aku menunggu seseorang yang saat itu juga lulus saat tes dan ikut tanda tangan kontrak kerja
Sebut saja Ucil. Dari kejauhan, terlihat laki-laki pendek dengan kepala plontos, sedang membawa koper menghampiri seraya tersenyum. "Udah dari tadi nunggu?" tanyanya. Aku mengangguk sambil menawarkan sekalian kopi yang aku beli sebelum berangkat. Di tengah waktu menunggu, Ucil bertanya, "Apa yakin dengan keputusan yang kita ambil?" Mengingat kebun itu berbatasan dengan kebun plasma, kebun yang dimiliki oleh warga sekitar. Rawan terjadi konflik, ucapnya. Sebelum kami sempat berpikir, Ucil melihat jam tangan. Pesawat kami akan tiba. Kami bergegas untuk bersiap. 3 jam perjalanan, kami tiba di kota X, kota dengan budaya Melayu yang kental. Menunggu sekitar 15 menit, supir jemputan dari perusahaan pun datang. Pria berbadan tegap, berambut cepak. Di sepanjang perjalanan, beliau hanya diam, sambil memandangi kami yang membawa banyak tas. Suasana canggung ini membuatku termenung dan memandangi jendela mobil yang terus melaju. 2 jam perjalanan dari kota, memasuki jalan tanah menuju area perkebunan. Terlihat di kanan kiri, pohon-pohon sawit berdiri rapi dengan jarak tanam yang serasi. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Ucil. "Kita ke mes dulu, mempersiapkan materi dan training untuk beberapa bulan ke depan, sebelum nanti kalian ditempatkan di set masing-masing," jawabnya. Sesampainya di mes, kami berjalan untuk memasuki salah satu rumah. Di depan sudah menunggu 12 orang calon karyawan dengan berpakaian rapi sedang menurunkan tas yang mereka bawa. Mengingat interview dilakukan di beberapa daerah, untuk daerah Jogja, hanya kami berdua yang diterima. Kami pun masuk ke ruangan. Mes ini berbentuk seperti perumahan, dengan petak-petak rumah yang diisi karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Hanya satu rumah yang dijadikan sebagai tempat singgah calon karyawan dan akan dilakukan training. Di waktu istirahat, kami memperkenalkan diri masing-masing, dan di set mana nanti kami akan ditempatkan. Suasana riuh gembira. Sampai tiba saatnya, aku memperkenalkan diri dan set yang akan aku tempati. Semuanya terdiam, saling menengok di antara yang lain, seperti ada yang ditutupi. Kemudian, salah satu dari mereka berdiri. "Kamu yakin tempat itu?" Sebelum penerimaan karyawan, tempat itu sering terjadi konflik antar penduduk dengan perusahaan. Antara kami pun sampai berminggu-minggu puasa, berdoa agar tidak ditempatkan di tempat itu, jelasnya. Aku terdiam. Di benakku terpikir, perkenalan yang bagus. Mungkin ini strategi awal untuk melatih mentalku. Biasanya, orang baru akan menunjukkan siapa yang berkuasa di lingkungannya, kan? Lagian aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Kenapa harus takut? Keyakinan itu mencoba menguatkan diriku, walaupun sebenarnya masih tersimpan tanda tanya. 6 bulan berlalu. Karena aku jurusan teknik pertanian, aku ditempatkan sebagai asisten pembibitan, di mana tugasnya ialah mengembangkan ratusan ribu bibit. Untuk memenuhi kuota, permintaan divisi penanaman ulang atau penambahan luas lahan. Selesai masa training, aku diberangkatkan di site. 4 jam perjalanan dari tempat training menuju site A. Semakin pelosok tempat ini menuju rimbunya hutan sawit. Tidak ada satupun rumah di kanan kiri jalan. Kecemasanku semakin menjadi. Setibanya di set, aku langsung diarahkan ke perumahan divisi. Mengambil sebagian rumah untuk ditempati dan dipersilakan untuk beristirahat sehari. Kemudian esoknya aku boleh bekerja. Suasana perumahan ini sepi. Padahal
Jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Portal depan sudah ditutup, namun tidak terlihat satpam berjaga di pos. Aku teringat, di saku celana masih tersimpan rokok yang aku beli sebelum berangkat. Sesekali aku mengembuskan asap, menghiburku dalam kecemasan. Tiba-tiba dari arah belakang, seseorang memanggil. "Pak Aji, karyawan baru ya? Perkenalkan, saya Pak Albert. Biasa dipanggil belakang marga saya. Itu Morang. Tapi terserah Bapak manggilnya apa. Saya tinggal di samping rumah Bapak." Ia tersenyum ramah. Pak Albert merupakan asisten divisi 2, di mana divisi itu berbatasan langsung dengan divisi pembibitan. Aku pun mengangguk membalas senyuman beliau yang ramah itu, seraya menawarkan rokok yang di tanganku. Pak Albert menjelaskan, jika sudah lewat pukul 7, karyawan diwajibkan untuk masuk rumah. Dikarenakan situasi kebun ini yang masih belum kondusif. "Belum kondusif? Maksudnya gimana, Pak?" tanyaku. "Kebun ini akan dilakukan penanaman ulang karena saking lamanya tidak dilakukan replanting. Banyak batas kebun yang masih samar, jadinya sering bergesekan dengan kebun plasma milik penduduk sekitar. Tapi sebelum selesai berbicara, Pak Albert segera menyuruhku untuk bergegas masuk ke dalam rumah. Kami pun segera masuk. Dari perkataan Pak Albert tadi, membuatku tidak bisa untuk tidur. Aku hanya berdiam diri di kamar. Rumah sebesar ini tidak seharusnya hanya diisi oleh anak muda sepertiku. Saat mata ingin terpejam, sekelebat sinar senter menyinari kelambu yang menutupi jendela kamar. Terdengar percakapan 2 orang dari luar berbisik, menggunakan bahasa Melayu seperti sedang mengawasi rumah ini. Suara itu perlahan bergerak menuju pintu depan. Terdengar tuas pintu ditarik. Aku menjatuhkan ponselku yang aku taruh di atas meja. Suara itu hilang. Esok harinya aku terbangun. Dari pintu depan terlihat bekas lumpur yang mengering, membentuk 4 jejak kaki. Kita sedang diawasi. Setibanya aku di divisi, aku memperkenalkan diri sebagai asisten pembibitan yang baru kepada pekerja di divisiku. Kemudian merancang rancangan kegiatan harian dan bulanan, di mana itu sebagai pedoman saat akan bekerja nanti. Setelah penjelasan itu, buruh pekerja aku persilahkan untuk segera bekerja dengan masing-masing tanggung jawabnya. Selang beberapa lama, mandor menghampiriku. Namanya Pak Soza, orang Nias. Aku biasa memanggilnya Pak Oza. "Pak, kalau boleh saran, jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, Bapak segera hubungi saya ya," ucapnya. Aku pun bertanya maksud Pak Oza. Ia pun menjelaskan, kalau sering ada warga kampung yang menyusup ke perumahan divisi mencari karyawan perusahaan lalu menculiknya. Tidak peduli itu anak kecil atau orang dewasa. Berita ini ia dapatkan dari cerita seorang pekerja yang bertempat tinggal di kampung sebelah. "Konflik ini terjadi sebelum Bapak datang ke divisi ini," katanya. Hari-hari aku lalui dengan bekerja sesuai arahan dari manajer, sampai suatu kejadian yang terjadi di divisi 2. Pak Albert, selaku asisten divisi 2 melakukan kesalahan ukur batas wilayah yang akan dijadikan parit gajah. Parit sedalam 3 meter dengan lebar 2 meter. Saat diukur dengan alat, di layar terdapat kesalahan 4 mm. Tapi jika ditarik lurus sepanjang 300 meter, maka terjadi pelebaran menyerong sepanjang 15 meter masuk ke wilayah kebun dari warga. Iya, divisi 2 adalah divisi paling luar dari wilayah kebun perusahaan. Konflik sudah tidak terbendung.
pekerja mendapat kabar penyerangan akan dilakukan malam ini oleh warga sekitar. Sore itu aku bergegas untuk kembali ke mes. Suasana mes ramai dengan para asisten dan manajer. Semua terdiam, saling menunduk. Sampai tiba-tiba dari arah pos keamanan seorang parubaya menghampiri dengan tergopoh. Warga yang marah sudah sampai pabrik, Pak. Pabrik dengan mes berjarak 1 kilometer. Di sana terdapat satu-satunya menara komunikasi pemancar sinyal telepon yang biasa kami gunakan untuk berkomunikasi. Manajer kami menelpon manajer bagian pabrik. Di sepanjang telepon, beliau mengabari jika pabrik sudah dikepung ratusan orang yang dibekali dengan senjata tajam dan beberapa lainnya membawa senjata api rakitan. Sampai tiba-tiba terdengar suara dari telepon. Ampun Pak, kita bisa bicarakan baik-baik. Tunggu. Tut. Dari kejauhan, mengepul asap hitam mengarah dari pabrik. Menara itu sudah dibakar. Bergegas kami mengecek handphone. Benar, sinyal hilang. Malam itu kami berjaga. Salah satu karyawan mengabarkan jika beberapa warga bergerak mengarah ke perumahan divisi. Tempat kami tinggal sambil menunjukkan secari kertas yang disebar ke pekerja kami. Bertuliskan, yang pakai baju putih penggal kepalanya. Iya, seragam dan helm putih ialah baju yang biasa kami pakai sebagai seragam asisten. Melihat pesan berantai itu, kami bergidik ngeri. Sambil pasrah jika nanti tiba-tiba warga datang ke tempat kami. Apa yang bisa kami lakukan? Bantuan dari kota hanya bisa datang beberapa hari esok. Akses masuk ke kebun ini pun sudah ditutup oleh warga. Kemudian, salah satu di antara kami menenangkan dan menyuruh untuk kembali ke mes masing-masing, mengunci pintu dan jauhi jendela. Kami pun kembali. Malam itu menjadi malam yang panjang bagiku. Sesekali aku memandangi layar HP yang sudah tidak ada sinyal. Memandangi foto saat aku berangkat pertama kali ke sini. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi bisa berubah secepat ini. Tiba-tiba listrik pun mati, dibarengi suara dentuman dari pabrik yang terdengar olehku. Di ruangan yang gelap ini, aku meringkuk di bawah tempat tidur, sambil sesekali melihat pintu. Dalam hati terbesit, bagaimana jika mereka sudah datang? Sekelebat sinar senter masuk melalui celah jendela. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian dari arah rumah sebelah terdengar suara dobrakan. Teriakannya terdengar dari ruangan tempat aku meringkuk. Suara minta ampun dan suara tangis saling bersahutan. Aku menutup telingaku serapat mungkin, sampai suara itu perlahan menghilang. Matahari subuh mulai merangkak naik. Aku terjaga. Hari sudah berganti. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Dari arah tempat aku berdiri, sudah berkumpul para asisten berdiri di samping rumahku. Aku bergegas mendekat, masuk ke rumah itu. Ternyata mayat Pak Albert dan istrinya berada di bak mandi, dengan parang yang masih menancap di leher. Kejadian itu membuat nyali kami ciut. Beberapa dari kami membakar baju seragam putih yang biasa kami pakai untuk bekerja. Manajer memberanikan diri untuk keluar dari perumahan divisi, meminta bantuan ke kota terdekat, sedangkan kami menunggu di perumahan ini. Beliau berangkat. Jam 3 sore, kami menunggu di depan perumahan divisi, berharap bantuan akan segera datang. Tiba-tiba terlihat dari jauh, mobil hitam milik Pak Manajer mendekat pelan. Tapi tidak terdengar suara mesin menyala. Mobil itu seakan menggelinding, mendekat perlahan ke arah kami, sampai jendela dari mobil saling bertemu dengan pandangan kami. Terlihat
Pak manajer bersimpah darah dengan kapak masih menancap di dada. Di wiper mobil terselip kertas bertuliskan, "Jangan coba-coba keluar." Kami mengubur jasadnya di samping kuburan Pak Albert dan istri. Pemakaman yang seadanya. Malam mulai menunjukkan kengeriannya. Suara siulan panjang saling bersautan dari arah kebun sawit yang gelap. Mereka seperti memberikan kode satu sama lain. Sialnya, saat itu aku sedang berada di belakang rumah untuk menimba air. Bergegas aku berlari ke dalam rumah. Tapi dari arah belakang, tiba-tiba tanganku ditarik seseorang. Kepalaku ditutup. Aku berteriak sampai benda keras menghantam kepalaku. Aku pingsan. Aku terbangun di dalam kamar yang gelap dan pengap. Di arah tempatku, duduk terlihat samar 3 orang berdiri. Salah satu di antaranya mendekat berbisik. "Aku Oja, Pak." Jantung ini berdegup kencang. Kenapa ia melakukan ini? Sebelum pikiranku tenang, seseorang yang lain menanyakan, "Siapa aku? Dari mana tempatku berasal?" Aku tidak menjawab. Kemudian Sosa memotong pembicaraan, menjelaskan ke orang itu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Orang baru tidak seharusnya dibunuh. Dengan suara lantang, orang yang bertubuh tinggi berucap, "Iya, aku percayaan orang ini kepadamu, Zah. Tapi aku harus minta bukti kesetiaanmu kepadaku. Apa yang bisa kamu buktikan jika orang ini tidak berbahaya?" Sambil menunjuk kepadaku, kemudian Sosa mengambil pisau yang terikat di pinggangnya. Dengan cepat menarik dan memotong jari tengah dari jari manisku. Aku yang mengerang kesakitan hanya bisa menggigit kerah baju. Darah terus bercucuran, dan aku pun pingsan. Dalam suasana yang gelap, aku merasakan sensasi seperti digendong. Kemudian aku terbangun. Aku terduduk di samping jalan, ditemani Sosa. Dari arah jauh, terlihat mobil bak berisi muatan sayur. Sosa membisikkan sesuatu kepada sopir. Kemudian tubuhku dihempaskan di sela-sela tumpukan sayur sebelum pergi. Sosa mengatakan agar jangan sampai terlihat. "Suasana di sini masih belum kondusif. Jika sayang dengan nyawa, turuti perkataanku, Pak," ucapnya. Aku meringkuk, menutupi sebagian tubuhku dengan sayur. Sesekali aku merasakan mobil ini berhenti, bercakap dengan seseorang. Hanya terdengar samar dariku, sopir itu meyakinkan seseorang bahwa ia hanya membawa sayur. Kemudian seseorang memeriksa bak belakang. Kakinya menginjak tangan kiriku, tepat di mana bekas jariku dipotong. Sesekali aku menggigit lidah menyembunyikan rasa sakit. Dan tidak lama orang itu pun turun, mempersilahkan mobil untuk pergi. 4 jam perjalanan, sopir memberhentikan mobilnya. Dengan tangan yang masih berbalut kain, aku turun dari mobil. Di keramaian, orang memperhatikanku dengan wajah keheranan. Memperhatikan sosok manusia yang berantakan, pucat, dan membopong tangan sebelah kirinya. Aku menunggu di tempat duduk bandara, seperti orang hilang. Tidak ada lagi yang bisa aku hubungi. Yang tersisa hanya dompet dan ATM. HP-ku sudah tertinggal di tempat terkutuk itu. Apa aku naik bis saja ya? Pikirku. Tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat bayangan seorang perempuan. Ibu. Apa ini mimpi? Bagaimana ia tahu? Keluarga aku menjemput di bandara. Aku terlihat kurus. Sesekali mereka melihat tangan kiriku yang terbalut seraya bilang, "Makanya hati-hati kamu kalau kerja." Bapak dan ibu dikabarkan oleh perusahaan bahwa aku mengalami kecelakaan kerja dan dipulangkan pada hari yang sudah ditentukan. Hingga akhirnya mereka bergegas menjemput di hari ini.
Setibanya di rumah, aku mencari informasi berita tentang kerusuhan ini. Dan hasilnya tidak ada media manapun yang meliput berita yang kualami. Aku perjelas pencarian dengan mencantumkan nama dan tempat aku bekerja. Di pojok layar monitor salah satu portal berita menarik perhatianku dengan judul "Asisten kelapa sawit dibunuh bersama istri. Pelaku masih belum diketahui." Aku pun mengkliknya. Di baris pertama menjelaskan tempat kejadian. Kemudian baris kedua, dari keterangan polisi, terjadi perlawanan. Korban sudah berusaha melawan. Kemudian menebas tangan pelaku, meninggalkan jari pelaku. Terlihat potongan jari tengah dan jari manis di tempat kejadian perkara. Aku masih bisa merasakan sensasi jari ini seperti digerakkan. Tertinggal jauh di sana.